Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad fil awwalin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad fil akhirin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad fil nabiyyin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad fil mursalin. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima faya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'lamu annallaha amarakum bittaqwa wat ta'ah wal ibadah kama qala Allah ta'ala fi kitabil aziz a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni al ayah wa qala aidan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat al-ayah wa ba'du. Hadirin sidang Jum'ah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah dalam kesempatan yang berbahagia ini kita selalu meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian menjalankan segala yang Allah perintahkan dan menjauh yang segala Allah larang. Beritbak kepada baginda Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas syariah yang Allah berlakukan pada umat manusia dan juga syariah yang diajarkan oleh baginda Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ketawaduan, kesabaran kita semua atas yang Allah perintahkan dan baginda Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita dapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan demikian mudah-mudahan ghairah dan semangat yang ada dalam dada diri kita untuk selalu patuh tunduk terhadap yang Allah perintahkan dan Rasulnya, kita dapatkan surganya Allah. Tidak hanya itu, kita bisa melihat Allah Subhanahu wa taala seperti pada bulan purnama, juga bisa berkumpul dan bertemu dengan baginda Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Allahumma amin. Hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah. Sesungguhnya setiap hari kita harus tunduk dan tawaduk dari apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Yang mengerti atas kekurangan dan yang sudah kita lakukan dari apa yang menjadi bagian daripada ibadah adalah diri kita. Cukuplah kita disibukkan dengan kegiatan dan aktivitas kita beribadah, beramal, bertolabul ilmi. Sehingga dengan demikian sosok seorang santri sekali lagi tidak ada tujuan yang lain datang di bumi Pondok Pesantren Tebu Ireng ini senantiasa tolabul ilmi, mencari ilmu. Yang kedua, agar memahami tentang masalah akidah. Jangan sampai dalam diri santri tergerincir dalam peribadatan yang jauh daripada ridha Allah Subhanahu wa taala. Ibadah akhir daripada tujuan
adalah mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Waridwanun minallahi akbar. Sedikit saja ridho yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala mempunyai nilai yang sangat besar daripada kita mendapatkan sanjungan sebanyak manusia sejagat ini namun tidak mendapatkan ridho Allah, termasuk kita dalam kerugian. Oleh karenanya kalian semua para santri hadir datang di bumi Pondok Pesantren Tebu Ireng ini senantiasa mengikuti apa yang Allah Subhanahu wa taala sarankan. Ayat falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah liyatafaqqahu fid din wal yundiru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Ayat ini memberikan satu pesan bahwa umat Islam tidak boleh semuanya terjun untuk jihad fisabilillah. Oleh karena sebaiknya sebagian daripada kelompok ada yang bertafaqquh fid din. Kehadiran kalian semuanya di Pondok Pesantren Tebu Ireng ini tidak lain adalah tafaqquh fid din. Mengapa? Untuk mendalami ilmu agama. Ilmu yang mengajarkan pada kemanusiaan untuk mengerti terhadap nilai-nilai kemanusiaan itu sendiri. Al-Quran dan Al-Hadis di dalamnya berupa nilai-nilai kemanusiaan. Tentunya nilai-nilai kemanusiaan itu bisa disampaikan dengan ilmu. Innamal ilmu bitta'allum. Sesungguhnya ilmu itu didapatkan dengan belajar. Kalian datang di sini harus belajar sebaik mungkin, sebanyak mungkin, seperti singa yang lapar akan makanan. Hauslah kalian dengan ilmu yang ada di Pondok Pesantren Tebu Ireng. Peradaban zaman saat ini sudah berbeda dengan zaman di saat saya masih kecil. Mengapa? Zaman sekarang sudah dipenuhi dengan teknologi. Teknologi sudah masuk di semua lini. Dari mulai pendidikan, mulai perdagangan, perekonomian, bahkan perbankan, semuanya tidak lepas dengan yang namanya teknologi. Semua ada dampak positif dan negatifnya. Tapi yang perlu kalian persiapkan 20 tahun, 25 tahun yang akan datang, ini peradabannya lebih keras, lebih kuat dari saat seperti ini. Perekonomian carut marut, gegara kekuatan daripada teknologi itu, entah itu sosmed dan sebagainya. Oleh karenanya santri-santri Tebu Ireng harus mempersiapkan diri untuk 20, 25, 30 tahun yang akan datang. Kalaulah Hadratus Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari memberikan transformasi nilai-nilai kepesantren di saat itu, memang suasana dan kondisinya sangat tepat. Tapi saat ini transformasi yang dibutuhkan adalah transformasi keilmuan. Jika kalian semua para santri meninggalkan yang namanya kebutuhan teknologi saat ini, maka akan tertinggal pada masanya. Semuanya, apa yang tidak bisa dilakukan oleh teknologi. Perusahaan Xiaomi, perusahaan HP yang ada di daratan Cina, ketika saya dapatkan informasi, perusahaan yang sebegitu besarnya ternyata hanya dipegang oleh 160 sekian insinyur. Mestinya perusahaan itu dikelola oleh ribuan daripada karyawan dan pekerja, tapi cukup diwakili oleh 160 sekian tenaga insinyur. Mengapa? Karena sudah menggunakan teknologi AI. Tantangan yang akan dihadapi banyaknya pengangguran bila mana sosok santri tidak mempersiapkan diri dengan teknologi itu sendiri. Semuanya, pengajaran apa saja, teknologi sudah masuk di dalamnya. Orang tidak bisa baca Al-Quran,
sudah ada teknologi yang menyediakan. Cukup memegang pena, disentuhkan di dalam Al-Quran, maka pena itu akan berbunyi dengan menyuarakan ayat-ayat Al-Quran. Orang tidak bisa baca kitab, sudah ada sentuhan teknologi. Ketika pena ditempelkan di huruf-huruf kitab yang gundul, sudah bisa berbunyi. Inilah kekuatan daripada teknologi, kecerdasan buatan. Hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah. Yang kedua adalah barokah. Dalam kelanjutan, wal barokah bil khidmah. Barokah hanya bisa didapatkan dengan khidmah, dengan melayani. Seorang pengurus melayani hajat dan kebutuhan para kiai, para ulama yang ada, untuk membantu kelangsungan proses belajar mengajar santri itu sendiri. Dengan demikian, khidmah juga merupakan tolok ukur seseorang untuk mendapatkan keberkahan. Berkhidmah kepada para kiai. Seorang murid harus berkhidmah kepada seorang guru. Jangan sampai melakukan tindakan-tindakan yang menyakiti perasaan dan hati seorang guru. Khidmah seorang santri, di saat dia mendapatkan tanggung jawab, maka dia harus mampu menyelesaikan kegiatan-kegiatan tersebut. Banyaklah ketika kita berbicara khidmah, sehingga dengan demikian terlatihnya khidmah pada diri sosok seorang santri melahirkan yaitu keberkahan. Ini sisi lain bagaimana sosok santri mendapatkan nilai-nilai keberkahan selain harus istiqomah melaksanakan yang namanya sholat berjamaah, mengaji, sekolah, dan belajar. Hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah. Santri sekali lagi harus mempersiapkan diri sendiri, atau kalian akan dilibas habis oleh zaman yang akan datang. Ada syair yang paling disukai oleh Hadratus Syekh. Idza fatani yaumun walam astoni yadan walam aktasib ilman famadzaka umri. Syair ini memberikan satu pengertian. Tatkala hari-hari telah menghabiskan diriku tanpa berkarya dan tanpa pengetahuan, walam aktasib ilman famadzaka, maka apa yang bisa aku perbuat, maka apa yang bisa aku lakukan di saat umurku telah habis. Yang namanya kesedihan, yang namanya kegelisahan akan hadir 20-25 tahun akan datang bila mana sosok seorang santri tidak mempersiapkan dirinya benar-benar di hari ini. 25 tahun yang akan datang penjelmaannya adalah apa yang kalian lakukan hari ini. Karenanya jangan pernah melakukan tindakan, perbuatan yang tidak menjanjikan kalian menjadi orang yang sukses 20 tahun, 25 tahun yang akan datang. Satubdi lakal ayyamu ma kunta jahilan wa ya'tika bil akhbari malam tujawidi. Akan nampak hari-hari di mana kamu semuanya akan ada dalam kebodohan. Wa ya'tika bil akhbari malam tujawid. Ternyata ada sebuah kabar, kalian tidak merasa bahwa kebodohan itu hadir pada kalian karena tidak mau mempersiapkan diri. Laqad gharasu hatta akalna wa innana lanagrisu hatta yakulan nasu ba'dana. Ulama-ulama dahulu menancapkan, mengajarkan tentang masalah ilmu agama kepada para santri-santrinya. Hingga hari ini santri-santri yang diajarkan bisa merasakan, menikmati dari apa yang pernah diajarkan oleh para ulama-ulama terdahulu. Karenanya persiapkanlah ilmu pengetahuan agama dan ilmu pengetahuan umum hari ini. Lantas di saat waktu yang tepat kalian bisa mengajarkan ilmu-ilmu tersebut, sehingga
orang-orang yang akan datang bisa merasakan kenikmatan pentingnya ilmu agama dan ilmu pengetahuan umum dari tangan-tangan kalian sebagai penyalur lidah Hadratus Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari. Semoga bermanfaat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr wallahu ghafurur rahim.